Sobat Muda Kristen, di mana saja berada, salam jumpa dalam program Sapa Kaum Muda, Klasis Timur Tengah Utara. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang seputar persoalan di tengah-tengah kehidupan orang muda, dan ada satu tema untuk kita bahas bersama. Saya beri judul Orang Muda dan Tujuan Hidup. Dan saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani seorang pendeta yang akan menolong kita dalam percakapan saat ini. Dan ayo kita kenalan dulu, Bapak Pendeta Andre Nubatonis, Sarjana Teologi. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat. Oke, kita tas dulu. Oke, Pak Pendeta, kita akan berdoa sebelum kita bercakap soal beberapa hal. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, segala puji dan syukur kepadamu yang memberi bagi kami kehidupan. Kami syukuri itu dengan mempersembahkan hidup kami malam ini di dalam sebuah percakapan dan juga refleksi firman Tuhan di seputar kehidupan orang muda. Kami minta Roh Tuhan bersama-sama dengan kami dan menolong kami dalam percakapan malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, kami berdoa. Amin. Oke, Pak Pendeta, kita langsung saja. Siap. Ada beberapa hal di seputar kehidupan anak muda. Dan kita harus jujur bahwa rupanya dalam kehidupan anak muda ini, anak muda kita harus akui bahwa mereka juga penyumbang beberapa hal-hal dalam tanda kutip kejahatan. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang muda Kristen. Menurut Bapak Pendeta, kira-kira karena memang hidup sedang ada di zaman milenial, ataukah mungkin ada faktor-faktor lain menurut pengamatan Pak Pendeta? Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Menurut saya, jika pertanyaannya berhubungan dengan beberapa kasus, bahkan yang terjadi di dalamnya adalah soal kriminalisasi dan lain-lain, dan seperti yang Pak Pendeta katakan bahwa pemuda Kristen atau pemuda gereja tidak terlepas sebagai penyumbang dari persoalan-persoalan itu. Bagi saya yang pertama adalah bahwa soal anugerah kebebasan yang kita kelola secara negatif atau tidak pada tempatnya. Anugerah kebebasan yang Tuhan karuniakan kepada kita manusia dan juga ada di dalam diri anak muda. Nah, kebebasan itulah yang kemudian membuka ruang untuk kemudian mereka mencoba mengekspresikan diri mereka di masa muda mereka. Dan mungkin dalam bahasa Kupang yang kita kenal, karena mungkin mereka masih naik-naik darah, mencari popularitas diri, dan mencari citra diri, dan masih banyak hal. Nah, mereka menggunakan kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk mereka berekspresi, tetapi sayang bahwa ekspresi yang mereka nyatakan itu tidak pada tempatnya. Itu bagi saya poin pertama. Dan yang kedua adalah bahwa kurangnya referensi dari gereja untuk bagaimana kita membekali orang-orang muda milik gereja atau orang-orang muda Kristen untuk bagaimana mereka mengisi masa muda mereka itu dengan baik. Nah, dari dua faktor ini kita lihat kondisi dan kenyataan sekarang bahwa dunia sementara digiring untuk masuk dalam sebuah era yang
mungkin secara terpaksa mau atau tidak mau kita sesuaikan. Banyak anak muda kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID, dan sumber daya kita yang belum siap untuk beradaptasi dengan dunia digital yang sementara menguasai dunia dan lain-lain. Anak-anak muda kita banyak kehilangan pekerjaan. Mereka kemudian mencoba untuk mencari tempat-tempat di luar dan tidak pada tempatnya untuk berekspresi, dan itulah yang berakibat pada apa yang Pak Pendeta katakan tadi. Banyak kejahatan yang mereka sumbangkan dalam poin ini. Jadi ada faktor internal dalam diri, kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Juga ada faktor-faktor eksternal di mana mereka hidup, ya. Dan juga Pak Pendeta kan ada tuh semboyan atau prinsip anak-anak muda, ya, di kehidupan mereka. Mereka selalu bilang begini, kan hidup ini satu kali saja, dan kapan lagi, ya, kalau tidak dipakai hari itu, ya. Ada prinsip hidup seperti itu. Nah, kira-kira Pak Pendeta setuju tidak bahwa memang hidup satu kali saja, jadi ya pokoknya segala sesuatu bolehlah mumpung masih muda begitu, ataukah bagaimana menurut Pak Pendeta? Saya pikir ini kita perlu untuk memahami dari dua perspektif. Yang pertama, bahwa slogan tentang hidup ini hanya satu kali dalam kapasitas kita sebagai manusia tercipta yang hidup dalam dunia. Oke, saya setuju bahwa memang hanya satu kali. Tidak mungkin kita mengulangi kehidupan di dunia yang sama dalam periode yang kedua. Saya setuju. Tetapi juga sebagai orang Kristen yang memiliki pemahaman Kristen, kita juga perlu untuk memahami bahwa memang kehidupan di dalam dunia ini hanya satu kali. Tetapi Yesus Kristus datang dengan tawaran, dan dia memberi makna hidup atau dimensi hidup pada tahap yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Untuk itu, menyangkut dengan slogan hidup ini hanya satu kali, kepada orang-orang muda, saya ingin bilang begini, bahwa kita hidup dalam sebuah ruang rentetan waktu yang dia terus berjalan, dan kehidupan satu orang itu dia diikat dalam rentetan waktu yang sama itu. Nah, untuk itu kita perlu untuk memahami bahwa kita tempatkan waktu atau masa muda yang Tuhan beri kepada kita, yang kita miliki sekarang, sebagai bagian dari rentetan kehidupan yang akan kita lewati. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, kita akan masuk sebagai orang dewasa. Nah, masa muda itu hanya sebagian kecil dari kehidupan yang kita jalani itu. Untuk itu, waktu di masa muda ini, memang masa muda itu hanya satu kali, tetapi ingat bahwa masih ada masa tua yang akan kita lewati, dan masa tua yang kita lewati itu sangat ditentukan oleh pilihan di masa muda dan pola hidup di masa muda. Jadi apa yang sebenarnya berlangsung hari ini sebenarnya ada ikutannya di depan, ada efeknya di depan. Karena itu, ya, sekalipun hidup hanya sekali, tapi apa yang harus dilakukan hari ini itu sangat berpengaruh, ya. Oke, Pak Pendeta, kalau begitu boleh dikatakan bahwa memang kita mesti punya tujuan hidup. Kira-kira menurut Pak Pendeta, apa sih sebenarnya tujuan hidup? Ya, ini untuk pencerahan bagi anak-anak muda yang mungkin mereka juga hidup tapi tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Nah, mungkin dengan penjelasannya nanti, orang bisa tahu, ternyata saya ini memang hidup hanya satu kali tapi ada tujuan hidup. Oke. Baik, Pak Pendeta, untuk poin ini, ketika Pak Pendeta bertanya demikian, saya membangkitkan saya punya ingatan tentang skripsi saya. Salah satu poin di awal skripsi ketika saya menulis untuk menyelesaikan studi S1 saya di Fakultas Teologi, satu poin yang biasa kita tulis mendahului segala sesuatu tulisan kita di skripsi itu moto hidup. Saya kembali mengingat waktu itu ketika saya menulis skripsi, salah satu poin moto hidup saya ada dua. Yang pertama itu dari Matius pasal 6 ayat 33, dan yang kedua itu saya tulis begini, bahwa kodrat hidup saya adalah kebahagiaan.
Nah, itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Nah, kebetulan waktu itu saya menulis juga dalam kapasitas saya sebagai orang muda. Nah, pada poin ini, ketika pertanyaan muncul bahwa tujuan hidup kita sebagai orang muda apa? Bagi saya, poin pertama, tujuan hidup kita itu memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita sudah tempatkan tujuan hidup kita sebagai pribadi yang mau memuliakan Tuhan, saya pikir segala keputusan, waktu yang kita isi di masa muda, segala wujud ekspresi kita untuk mengisi masa muda dan lain-lain, kita punya petokan itu sudah ada. Apapun yang kita lakukan, tujuan satu, memuliakan nama Tuhan. Oke, ya jadi ya tujuan setiap kehidupan, terutama orang muda Kristen, ya memang untuk memuliakan Tuhan. Tapi kan yang namanya memuliakan Tuhan ini kan orang muda hidup di tengah-tengah kehidupan yang mungkinkah mereka bisa tergoda